Halo semua, pada mata kuliah kali ini yaitu Audit Internal, kami dari kelompok Resiko Fraud yang terdiri dari Anggi Rosdika Sadago Lubis dan Nadia Putri Manurung akan menjelaskan materi yaitu Resiko Fraud. Tahukah kamu apa itu fraud? Fraud adalah perbuatan dalam arti kejahatan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan, yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang, yang berakibat si korban menderita kerugian dan atau si pelaku memperoleh keuntungan. Mengapa manusia melakukan fraud? Terdapat 3 alasan mengapa manusia melakukan fraud. Yang pertama, pressure. Mereka menghadapi tekanan yang luar biasa atau pressure karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain, atau dalam istilah crazy, non-shareable financial needs. Alasan kedua yaitu opportunity. Ada peluang untuk melakukan fraud, artinya meskipun ada kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak dapat dilakukan. Alasan yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran, yaitu ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Semua organisasi mempunyai resiko ancaman fraud. Fraud yang besar meruntuhkan seluruh organisasi. Kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan dan selanjutnya pemenjaraan toko kunci, dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia merupakan resiko dari fraud. Fraud, waste, abuse, atau disingkat dengan FWA adalah istilah yang dipergunakan dalam audit pemerintahan sektor publik di Amerika Serikat, di mana fraud sendiri didefinisikan sebagai penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk pemutarbalikan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Kemudian, waste didefinisikan sebagai pengeluaran secara sembarangan atau tidak dipikirkan lebih dahulu, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah Amerika Serikat, juga berupa pengeluaran biaya yang tidak perlu disebabkan oleh praktik-praktik sistem atau pengendalian yang tidak efisien atau tidak efektif. Kemudian untuk abuse didefinisikan sebagai pemakaian yang berlebihan atau yang tidak tepat atau menggunakan sesuatu dengan cara bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan yang dimaksud. Abuse dapat terjadi dalam urusan-urusan keuangan maupun non-keuangan. Penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Terdapat beberapa prinsip utama untuk secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani resiko fraud. Untuk prinsip yang pertama, sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan resiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan resiko fraud. Prinsip yang kedua, paparan resiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsip yang ketiga, teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung resiko-resiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsip yang keempat, teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah resiko yang sudah terjadi. Prinsip yang kelima, proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi, dan pendekatan yang terkoordinasi untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan perbaikan seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Proses-proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Tata kelola korporasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dan peran program manajemen risiko fraud. Juga tone at the top atau contoh sikap yang tidak toleran terhadap fraud yang ditunjukkan pimpinan akan menjadi standar tentang perlawanan terhadap fraud
Dewan atau Board of Directors harus memastikan bahwa praktik-praktik tata kelolanya memperlihatkan tone at the top sebagai wujud kepemimpinan dalam manajemen risiko fraud. Dan bahwa manajemen benar-benar melaksanakan kebijakan yang mendorong perilaku etikal, termasuk proses penanganan para pegawai, pelanggan, vendor atau pemasok, dan pihak ketiga lainnya ketika standar-standar tersebut dilanggar. Kemudian, Dewan harus memantau efektif atau tidaknya manajemen risiko fraud yang seharusnya merupakan acara tetap dalam agenda Dewan. Untuk itu, Dewan perlu mengangkat seorang eksekutif untuk bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan manajemen risiko fraud atau yang dilakukan berbagai pihak dalam organisasi dan melaporkannya kepada Dewan. Penilaian risiko fraud atau FRA bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kecurangan terjadi. Adapun langkah penilaian risiko fraud, yang pertama dengan identifikasi risiko kecurangan inheren, kemudian analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko, dan yang terakhir adalah respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual. Metode yang dapat digunakan pada penilaian risiko fraud adalah dengan wawancara, workshop atau focus group discussion, dan yang ketiga dengan survei. Mencegah dan mendeteksi fraud atau fraud prevention and detection. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan tetapi memiliki perbedaan dalam konsep. Pencegahan atau prevention meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut, yaitu dengan membangun struktur pengendalian intern yang baik, lalu yang kedua mengefektifkan aktivitas pengendalian, yang ketiga meningkatkan kultur organisasi, dan yang terakhir mengefektifkan fungsi internal audit. Pendeteksian fraud atau fraud detection memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Tindakan pendeteksian tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan, perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan oleh ACFE adalah yang pertama kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud, yang kedua asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ialah corruption atau korupsi. Contoh fraud yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah ditemukan beberapa kasus kecurangan pada perusahaan, baik pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan survei fraud Indonesia tahun 2016 yang dilakukan Perhimpunan Penguji Penipuan Bersertifikat atau ACFE, Indonesia Chapter mendapati perusahaan perbankan serta finansial bagaikan perusahaan kedua yang sangat dibebani oleh seluruh aktivitas kecurangan atau fraud. Informasi tahun 2019 oleh AppsFlyer bertajuk Penipuan Meningkat Bagaimana Bot serta Malware Membahayakan Aplikasi APAC mendapati kalau tingkatan ketidakjujuran Indonesia di zona finansial menggapai 43,1%, di mana hal ini menjadi paling tinggi kedua untuk Asia Tenggara sesudah Vietnam sebanyak 58,2%. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menangani kecurangan laporan keuangan telah menemukan perkara rekayasa laporan finansial pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk untuk tahun buku 2018. Permasalahan ini melibatkan akuntan publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan finansial, yakni Kantor Akuntan Publik Tanjung Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Atas permasalahan ini, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjatuhkan ganjaran berbentuk penghentian izin akuntan publik serta kantor akuntan publik selama 12 bulan. Permasalahan fraud yang terjadi pada badan usaha milik negeri tidak cuma terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, namun pula terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero, di mana terkuak fenomena window dressing pada laporan keuangan perusahaan tersebut, yaitu kondisi di mana perusahaan tersebut melakukan vermak kepada laporan keuangannya, mempercantiknya agar terlihat sehat.
Pada kasus kejatuhan Bank Senturi, juga karena ditemukan adanya fraud yang diperbuat oleh manajemen bank tersebut. Pada awal berdirinya, Bank Senturi mengalami masalah kesehatan keuangan yang berarti. Kemudian setelah tahun 2005, rasio-rasio Bank Senturi nampaknya membaik. Tetapi tidak selamanya manajemen dapat menipu khalayak, serta merahasiakan kasus yang sesungguhnya. Terdapat asumsi fraud yang terjalin di Bank Senturi, kemudian mengakibatkan DPR serta KPK mengajukan untuk diadakannya pelaksanaan audit investigasi BPK atas bank itu. Walaupun informasi finansial Bank Senturi nampak bagus, tetapi informasi finansial itu disebut BPK tidak menggambarkan kondisi Bank Senturi yang sebetulnya. Akibat dari kecurangan serta praktik tidak sehat Bank Senturi, dirasakan bank tersebut pada tahun 2008, di mana Bank Senturi tiba-tiba mulai menghadapi kasus likuiditas hingga wajib ditangani oleh Bank Indonesia serta lembaga penjamin simpanan. Sekian penjelasan kami, Anggi Rosdika dan Nadia Putri mengucapkan terima kasih.